Sahabat jiwa, jika kamu sampai di sini, mungkin ini bukan sekadar kebetulan. Barangkali ada bagian dari dirimu yang sedang mencari, bukan jawaban, tapi kejujuran, bukan kekuatan yang bising, tapi keheningan yang jernih. Hari ini mari kita duduk bersama, bukan sebagai guru dan murid, bukan pula sebagai orang benar dan yang tersesat, tapi sebagai sesama jiwa yang sama-sama lelah dengan sandiwara dan perlahan ingin pulang pada kebenaran. Tarik napas perlahan dan izinkan hatimu hadir seutuhnya. Dalam video ini, aku tidak akan memberimu dalil, dogma, atau definisi. Aku hanya akan mengajakmu menyaksikan sesuatu yang mungkin telah lama kamu rasakan, tapi belum sempat kamu akui. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Biarkan aku tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan sebelum kita mulai, bisikkan dalam hatimu satu niat yang sederhana. Hari ini, aku memilih untuk mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan mata hati. Karena mungkin, inilah saatnya kamu melihat dengan jernih bahwa kebenaran tak pernah pergi. Ia hanya menunggu kamu siap untuk kembali. Bab 1. Dunia penuh topeng. Di dunia ini, tak semua hal seperti yang terlihat. Kita berjalan di antara wajah-wajah yang tersenyum, namun tak jarang di balik senyum, itu tersembunyi kepedihan yang tak sempat diucapkan. Kita berbincang dengan mereka yang nampaknya hangat, namun dalam diamnya mereka sedang menimbang untung dan rugi. Kata-kata manis menjadi alat tawar-menawar, dan keramahan berubah menjadi strategi bertahan hidup. Begitu banyak yang belajar bersandiwara, bukan karena mereka ingin, tetapi karena dunia menuntutnya. Mereka tak lagi tahu bagaimana menjadi diri sendiri. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana menjadi apa yang diinginkan orang lain, agar diterima, agar dihormati, agar tetap bertahan. Namun lama-lama, batin yang terus menahan kebenaran mulai memberontak. Ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Seolah ada suara dalam hati yang terus berbisik, ini bukan dirimu. Mereka yang dulu percaya bahwa topeng bisa melindungi mereka dari luka, mulai menyadari bahwa topeng itu justru menambah sesak di dada. Hidup dalam kepura-puraan adalah hidup yang pelan-pelan mencuri kebahagiaan sejati. Dan semakin lama seseorang hidup dengan cara seperti itu, semakin ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia berbicara, tapi tak terdengar oleh jiwanya sendiri. Ia tersenyum, tapi tak terasa oleh hatinya. Ada semacam rasa lelah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Rasa jenuh yang datang bukan karena kesibukan, melainkan karena terlalu lama berpura-pura. Dalam keheningan malam, ketika dunia terlelap dan suara dunia berhenti, banyak dari mereka yang menunduk dalam gelap, bertanya dalam diam, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun begitu berat dijawab oleh mereka yang telah terlalu lama bermain peran. Mereka tahu jawabannya ada, tapi tertimbun oleh tahun-tahun pencitraan, kebiasaan dan ketakutan akan penolakan. Dan anehnya dunia ini pun mulai berubah. Orang-orang perlahan mulai bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang sekadar acting. Hati manusia, bila tak dibungkam terlalu lama, bisa membedakan getaran kebenaran dari kepura-puraan. Suara-suara palsu tak lagi menenangkan, justru terasa mengganggu. Mata yang melihat dengan jernih tak lagi mudah dibutakan oleh kemasan. Yang dahulu dipuja karena tampilan, kini mulai kehilangan daya karena kosong di dalam. Ini bukan sekadar perubahan sosial. Ini adalah kebangkitan kesadaran. Mereka yang dulu mudah percaya, kini mulai bertanya. Mereka yang dulu diam, kini mulai bicara. Dan mereka yang menyembunyikan diri, mulai merasa gentar. Maka inilah awal dari sebuah babak baru. Sebuah zaman di mana sandiwara tak lagi selamat dari pengamatan yang tajam. Di mana topeng mulai retak bukan karena orang lain merobeknya, tapi karena jiwa yang memakai topeng itu sudah tak sanggup memakainya lagi. Kejujuran menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Dan mereka yang dulu merasa aman dalam persembunyian mulai menyadari bahwa tak ada tempat yang benar-benar bisa menyembunyikan niat. Dunia kini bukan sedang berubah, ia sedang menyingkapkan kebenaran yang selama ini tertunda. Dan mereka yang selama ini bersandiwara mulai menyadari bahwa permainan itu tak bisa selamanya dilanjutkan. Bab 2. Ketika kebenaran memanggil.
Ada masa di mana kebohongan bisa disusun rapi seolah menjadi bangunan megah yang tak tergoyahkan. Kata-kata dibentuk seperti batu bata, pernyataan dibuat seperti tiang penyangga, dan persepsi dijadikan atap yang melindungi segalanya dari hujan kecurigaan. Mereka yang mahir bersandiwara belajar bagaimana memilih kalimat yang tepat, bagaimana menyembunyikan niat dalam senyum, dan bagaimana bersembunyi di balik sikap sopan. Tapi satu hal yang sering mereka lupakan. Kebenaran tidak bisa ditaklukkan oleh seni berpura-pura. Ia mungkin diam untuk sementara, namun ia tak pernah benar-benar mati. Kebenaran memiliki cara bekerja yang halus, tapi pasti. Ia tidak menggebrak, ia merayap perlahan. Ia menunggu dengan kesabaran yang tak dimiliki oleh kebohongan. Ia masuk melalui celah-celah kecil, dalam percakapan sederhana, dalam tatapan mata yang tak bisa berbohong, dalam getaran hati yang tak bisa diatur oleh logika. Kadang kebenaran muncul dalam bentuk kegelisahan yang aneh, dalam mimpi yang menggugah, atau dalam peristiwa kecil yang tak bisa dijelaskan secara masuk akal. Tapi siapapun yang merasakannya tahu, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Dan ketika panggilan itu terdengar, seseorang tak bisa lagi berpaling. Sekuat apapun ia mencoba menyangkal, suara itu tetap datang dengan kelembutan yang menusuk. Ia mulai melihat bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, bahwa selama ini ia terlalu sibuk memerankan peran yang diinginkan dunia, bukan yang diminta jiwanya. Ia merasa seperti telah mengkhianati dirinya sendiri, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan pengkhianatan pada diri sendiri adalah luka yang paling dalam, sebab itu bukan luka dari luar, melainkan dari dalam yang dibiarkan terus menganga. Saat kebenaran mulai meresap, tak ada lagi tempat bersembunyi. Mereka yang terbiasa merasa aman dalam kepalsuan akan merasa tanah di bawah kakinya goyah. Apa yang dulu mereka yakini sebagai kekuatan, mulai terlihat sebagai kelemahan yang dibungkus rapi. Ketegasan berubah menjadi keras kepala. Ketulusan berubah menjadi strategi. Dan hati kecil mereka mulai bersuara dengan nada yang tak bisa mereka kendalikan. Cukup sudah. Itu bukan suara orang lain, bukan kritik dari luar, melainkan suara dari dalam diri sendiri yang akhirnya berani berkata jujur. Kini, semua lapisan palsu itu mulai melebur, satu demi satu. Bukan karena dipaksa oleh dunia luar, tapi karena jiwa mereka sendiri tak lagi sanggup menanggungnya. Mereka mulai melihat bahwa kebenaran bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang membebaskan. Dan saat seseorang memutuskan untuk berdamai dengan kebenaran, seluruh hidupnya pun berubah arah. Ia mungkin kehilangan banyak hal yang dulu ia jaga mati-matian, tetapi ia mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Dan dari sanalah lembaran baru dimulai, bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan keberanian untuk tampil apa adanya. Bab 3. Keheningan tak pernah berbohong. Ada yang berubah ketika seseorang mulai berani diam. Di dunia yang dipenuhi kebisingan, diam sering dianggap lemah, seolah kekuatan hanya milik mereka yang paling lantang berbicara. Tapi sejatinya, keheningan menyimpan kekuatan yang tak bisa dilawan oleh siapapun. Dalam diam, seseorang mulai mendengar suara-suara halus yang sebelumnya tenggelam oleh keramaian. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Suara yang telah lama menunggu untuk didengarkan. Di sanalah, kebenaran seringkali pertama kali muncul. Dalam sunyi yang jujur, bukan dalam keramaian yang ramai, tapi hampa. Mereka yang bersandiwara sering tak tahan dengan keheningan. Karena dalam hening, topeng mereka mulai terasa berat. Tak ada pujian, tak ada penonton, tak ada narasi yang bisa dikendalikan. Yang tersisa hanyalah diri mereka sendiri, tanpa hiasan, tanpa kemasan, dan tanpa pertunjukan. Maka mereka mencari keramaian, mengejar sorotan, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka takut bertemu dengan keheningan yang mengungkapkan segalanya. Tapi dunia sedang berubah. Manusia perlahan mulai kembali mencari keheningan. Dan dalam keheningan itu, kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh kata-kata, hanya bisa dipulihkan dengan kesadaran yang tumbuh perlahan dalam diam. Banyak orang selama ini mengira mereka kuat karena mampu menahan air mata, padahal justru yang paling berani adalah mereka yang membiarkan air mata itu jatuh dalam keheningan.
tanpa takut terlihat lemah. Mereka tak lagi butuh pengakuan karena mereka tahu pengakuan yang sejati tak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari keberanian untuk tidak lagi berpura-pura. Dan saat seseorang menemukan keberanian itu, ia tak lagi takut untuk melepaskan semua yang semu. Sungguh ironi, mereka yang paling keras menampilkan kekuatan justru seringkali yang paling rapuh di dalam. Mereka berusaha menunjukkan segalanya baik-baik saja, padahal di dalam hati mereka sedang runtuh. Tapi topeng kekuatan itu kini mulai tak relevan. Orang-orang mulai tertarik bukan pada mereka yang terlihat sempurna, tapi pada mereka yang terlihat nyata. Bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang jujur tentang luka-lukanya. Keheningan itu membuka pintu ke kedalaman diri, dan mereka yang berani masuk ke dalamnya adalah mereka yang perlahan meninggalkan sandiwara dan mulai menjadi utuh kembali. Dan di sanalah kebenaran menunggu. Ia tak berteriak, tak memaksa, tak menghakimi. Ia hanya hadir setia di balik segala keraguan dan kepura-puraan. Ia tak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu di mana hati kita cukup tenang untuk melihatnya. Dan ketika saat itu datang, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bukan karena ada yang memaksa, tapi karena hati kita sendiri sudah tak sanggup menutupinya. Itulah momen di mana seseorang akhirnya berdiri, bukan sebagai aktor, tapi sebagai dirinya yang sejati, apa adanya, sepenuhnya, dan dengan penuh keberanian. Bab 4, cahaya itu tidak bisa dipadamkan. Tak peduli seberapa kuat seseorang berusaha menutupi jati dirinya, selalu ada cahaya kecil yang tetap menyala dalam hati. Meski dikelilingi oleh gelapnya kebohongan, cahaya itu tidak pernah padam sepenuhnya. Ia mungkin melemah, berkedip pelan, hampir hilang, tapi ia bertahan. Karena cahaya itu bukan milik dunia luar, bukan hasil dari pengakuan, bukan pula pemberian siapapun. Ia adalah percikan dari sumber kebenaran yang jauh lebih besar, yang sejak awal telah ditiupkan ke dalam diri setiap manusia. Dan ketika seseorang mulai jujur, walau hanya pada dirinya sendiri, cahaya itu mulai tumbuh kembali, menghangatkan luka-luka yang lama terlupakan. Mereka yang terlalu lama bersandiwara hidup dalam bayang-bayang cahaya itu. Mereka tahu cahaya itu ada, tapi mereka menolaknya. Karena cahaya itu mengungkapkan apa yang ingin mereka sembunyikan. Ia menyoroti niat-niat tersembunyi, keputusan yang diambil demi pujian, dan kata-kata yang dilontarkan demi kepentingan diri sendiri. Cahaya itu tak hanya menyinari wajah, tapi juga menembus hati. Dan bagi mereka yang hidup dalam kebohongan, tak ada yang lebih menakutkan daripada menjadi transparan di hadapan dirinya sendiri. Tapi kebenaran adalah seperti fajar. Ia akan datang, tak peduli seberapa lama malam bertahan. Dan kini, fajar itu mulai menyingsing di mana-mana. Bukan karena dipaksakan, tetapi karena manusia perlahan mulai lelah. Lelah berpura-pura, lelah bersaing dalam kepalsuan, lelah menjadi tokoh dalam kisah yang bahkan bukan miliknya sendiri. Ada rasa haus akan keaslian, akan pertemuan yang jujur, akan koneksi yang tak dibangun di atas kepentingan. Kita mulai sadar bahwa yang kita cari bukan kesempurnaan, tapi ketulusan. Bukan citra, tapi kehadiran yang nyata. Dan saat cahaya itu menyentuh seseorang, ia tak bisa lagi membohongi dirinya. Ia akan mulai menggugurkan lapisan-lapisan yang tak lagi dibutuhkan. Pembersihan itu seringkali menyakitkan. Sebab melepas topeng berarti berani melihat luka yang selama ini ditutupi. Berarti menerima kenyataan bahwa selama ini kita ikut mempertahankan dunia yang palsu. Tapi disitulah kekuatan sejati lahir. Bukan dari menyalahkan, bukan dari menuding, tapi dari keberanian untuk mengakui dan dari pengampunan yang tumbuh setelah pengakuan itu. Cahaya tak datang untuk menghakimi, ia datang untuk menyembuhkan. Tapi hanya mereka yang berani menatap cahaya itu langsung yang akan benar-benar disembuhkan. Dan perlahan, satu persatu mereka mulai muncul dari kegelapan. Bukan lagi dengan kebanggaan palsu, tapi dengan keheningan yang dalam. Mereka tak banyak bicara, tapi sorot matanya berubah. Mereka tak lagi sibuk membuktikan, karena mereka telah menemukan apa yang selama ini hilang, kedamaian. Mereka tahu dunia belum tentu menerima mereka apa adanya. Tapi kini, itu tak lagi penting, karena mereka telah menerima dirinya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Bab 5, luka yang tak lagi ditutupi. Setiap manusia membawa lukanya masing-masing,
Ada yang disebabkan oleh pengkhianatan, ada yang tumbuh dari kehilangan, ada pula yang dibentuk oleh kekecewaan terhadap dunia yang tak pernah sesuai harapan. Tapi yang paling menyakitkan adalah luka yang tak pernah sempat diakui. Luka yang disembunyikan di balik senyum, ditekan dengan prestasi, dan ditutup rapat oleh pencitraan. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan untuk kuat dengan cara yang keliru, menahan tangis, menyembunyikan rasa sakit, dan pura-pura baik-baik saja. Padahal sesungguhnya, kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk mengakui bahwa kita pun pernah rapuh. Mereka yang selama ini bersandiwara menyimpan banyak luka yang tak tersentuh. Dan setiap kebohongan yang mereka ciptakan seringkali bukan untuk menipu orang lain, tapi untuk melindungi diri dari luka yang belum sembuh. Mereka menciptakan versi ideal dari dirinya bukan karena sombong, tapi karena takut dilihat apa adanya. Di balik kesan percaya diri, tersembunyi ketakutan akan penolakan. Di balik ketegasan yang dipertontonkan, seringkali ada suara kecil yang terus bertanya, apakah aku cukup? Dan tak ada satu pun pujian yang mampu menjawab pertanyaan itu, kecuali penerimaan dari dalam diri sendiri. Tapi luka yang disembunyikan tak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya pindah tempat, lalu tumbuh dalam bentuk lain, kemarahan yang tak jelas asalnya, hubungan yang terus gagal, atau kegelisahan yang tak kunjung reda. Dan dunia perlahan mulai menyadari bahwa ada yang salah dengan cara kita selama ini. Bahwa hidup bukan tentang menumpuk pengakuan, tetapi tentang menyembuhkan diri, satu luka demi satu luka dengan jujur. Bukan untuk terlihat suci, tapi agar bisa hidup dengan ringan. Karena tak ada beban yang lebih berat daripada berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Mereka yang dulu bersandiwara kini mulai kelelahan. Bukan karena tekanan dari luar, tetapi karena batin mereka sudah tak lagi sanggup menanggung beratnya kepura-puraan. Dan di tengah kelelahan itu, muncul keberanian kecil, sebuah bisikan lembut dari dalam hati yang berkata, tak perlu lagi bersembunyi. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bila benar-benar dirasakan, ia bisa meruntuhkan benteng yang dibangun selama bertahun-tahun. Ia bisa membuka mata yang selama ini tertutup oleh ilusi, dan ia bisa menyentuh jiwa dengan cara yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Saat itulah keajaiban terjadi. Luka yang dulu ditutupi mulai dipeluk dengan penuh kasih. Bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Mereka yang dulu merasa sendiri mulai sadar bahwa banyak orang memikul beban serupa. Dan dalam keterbukaan yang jujur, perlahan tumbuh kedekatan yang tak bisa dibentuk oleh kepura-puraan. Dari sana, hidup pun mulai kembali bernapas. Bukan dengan terburu-buru, bukan dengan ambisi besar, tapi dengan keheningan yang penuh penerimaan. Dan di tengah perjalanan itu, mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Bukan pengakuan, tapi ketenangan. Bab 6, saat dunia tak lagi sama. Ada momen dalam hidup manusia ketika segalanya tampak bergeser. Bukan karena bumi berhenti berputar, tetapi karena kesadaran manusia mulai berganti arah. Yang dulunya diagungkan, kini mulai dipertanyakan. Yang dulunya dibanggakan, kini mulai terasa hampa. Dunia tidak berubah dalam sekejap, tetapi kebenaran yang selama ini disembunyikan mulai muncul sedikit demi sedikit, menembus celah-celah kebohongan yang telah retak. Mereka yang dulu merasa aman dalam ilusi, kini mulai gelisah. Dan mereka yang selama ini diam, mulai membuka suara. Ini bukan revolusi besar, ini adalah pergeseran sunyi yang tak bisa dihentikan. Orang-orang tak lagi mudah terpesona oleh kilau. Mereka mulai melihat bahwa kemegahan bisa dibangun di atas penderitaan, bahwa kata-kata bisa menjadi alat manipulasi, dan bahwa pencitraan bukan jaminan kebaikan. Mereka mulai belajar membedakan antara suara yang menghibur dan suara yang menyentuh jiwa, antara kepandaian berbicara dan ketulusan yang lahir dari keheningan. Dunia digital yang dulu menjadi tempat pelarian, kini berubah menjadi cermin besar yang memantulkan kenyataan. Siapa kita? Apa yang kita kejar, dan betapa seringnya kita menjual kejujuran demi penerimaan yang semu. Mereka yang dulu bersandiwara, perlahan kehilangan panggung. Bukan karena dijatuhkan, tapi karena penonton sudah tak lagi tertarik pada pertunjukan. Ketertarikan manusia bergeser dari penampilan menuju substansi, dari keramaian menuju keheningan, dari kemasan menuju kedalaman.
Dan saat itu terjadi, para pemakai topeng merasa tak lagi punya tempat berlindung. Mereka bisa tetap berbicara, tetap tampil, tetap mencitrakan diri. Tapi ada yang berubah. Daya yang dulu membuat mereka disanjung, kini justru membuat orang menjauh. Karena manusia tanpa sadar bisa merasakan mana yang datang dari kebenaran dan mana yang sekadar tampil untuk mencuri perhatian. Kita sedang memasuki masa di mana kebohongan tak lagi bisa bertahan lama. Informasi tersebar cepat, tapi kebijaksanaan menyaring lebih cepat. Mata hati manusia mulai terbuka dan apa yang dulu disembunyikan dengan mudah, kini terasa jelas meski tanpa bukti. Orang-orang mulai sadar bahwa yang paling mereka rindukan adalah hubungan yang nyata, yang hadir tanpa topeng, yang tidak datang untuk menguasai tapi untuk memahami. Dan kesadaran ini tak bisa dihentikan oleh siapapun. Ia adalah gelombang yang lahir dari luka kolektif manusia, dari kejenuhan akan sandiwara yang terus berulang. Inilah dunia yang baru, yang sedang tumbuh diam-diam di tengah kebisingan dunia lama. Dunia di mana kejujuran tak lagi ditertawakan, melainkan dihormati. Di mana kerentanan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang menyatukan. Di mana yang tulus akan bertahan dan yang pura-pura akan runtuh dengan sendirinya. Dunia yang mungkin tak sempurna, tapi lebih nyata. Dan dalam dunia seperti itu, mereka yang dulu bersandiwara tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Karena cahaya kebenaran kini tak hanya datang dari luar, tapi dari dalam diri manusia yang tak lagi rela dibohongi. Bab 7, terlambat untuk bersembunyi. Akhirnya tiba saat di mana tak ada lagi tempat yang cukup gelap untuk menyembunyikan niat. Dunia mungkin masih tampak ramai, namun cahaya kebenaran telah menyusup ke dalam relung yang paling tak terduga. Mereka yang dulu berjalan dengan penuh kepercayaan diri, mengandalkan pencitraan, kini mulai merasa gamang. Bukan karena ada yang secara langsung menyerang, tetapi karena keheningan kolektif manusia telah berubah menjadi pengamatan yang jernih. Tak perlu lagi tudingan, tak perlu lagi debat panjang. Energi dari sesuatu yang palsu kini terasa berbeda, terasa dingin, terasa menjauh. Dunia tak lagi menelan sandiwara dengan mudah. Mereka yang dulu mahir berkata-kata, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa kata tak lagi cukup. Dunia mulai meminta getaran kejujuran, bukan sekadar narasi. Ada banyak yang mencoba bertahan dengan cara lama, menyusun ulang cerita, mengubah pendekatan, berganti topik. Namun yang mereka lawan bukan lagi opini publik. Yang mereka hadapi kini adalah kesadaran manusia yang sedang tumbuh. Dan kesadaran tak bisa dibohongi. Ia mengenali getar dari niat. Ia membaca diam lebih cepat dari kata-kata. Dan saat seseorang dinilai dari niat, bukan lagi penampilan, maka tak ada peran yang bisa menyelamatkannya dari kenyataan. Sungguh ironis. Dahulu mereka mengejar sorotan, kini mereka mulai takut akan terang. Dahulu mereka berbicara tanpa takut, kini mereka mulai berhitung sebelum mengeluarkan satu kalimat. Karena mereka tahu, apapun yang tidak berasal dari kedalaman hati akan runtuh. Dunia tak lagi mempercayai mereka yang berkata, saya peduli jika gerak tubuhnya dingin. Tak lagi mengidolakan mereka yang menyerukan kebaikan sambil menyembunyikan ambisi. Yang dicari kini adalah kesejatian, bukan performa. Yang dihormati kini adalah keberanian untuk mengakui kesalahan, bukan keahlian dalam menyalahkan orang lain. Dan saat mereka menyadari itu, kepanikan datang secara sunyi, bukan dalam bentuk jeritan, tapi dalam keheningan yang tak nyaman. Mereka mulai melihat bahwa topeng-topeng mereka tak lagi menempel dengan kuat. Mulai terlihat retakan, mulai muncul ketidaksinkronan antara ucapan dan realita. Mereka bicara tentang cinta, tapi hidup dalam pengendalian. Mereka bicara tentang kerendahan hati, tapi bertindak dalam kerakusan. Dan manusia yang dulu terkecoh oleh retorika, kini menatap dalam diam dan berkata, ada yang tidak selaras. Kalimat sederhana itu cukup untuk menghancurkan pertahanan mereka. Kini mereka tak lagi bisa menyembunyikan diri. Bukan karena ada yang menyerang, tapi karena dunia tak lagi memberi ruang untuk ketidaktulusan. Yang pura-pura membantu akan kehilangan kepercayaan. Yang pura-pura bijak akan kehilangan pengaruh. Yang pura-pura peduli akan kehilangan daya tarik. Dan itu semua terjadi tanpa perlu satu pun kata makian. Dunia hanya diam, dan diam itu sudah cukup menjadi pernyataan bahwa sandiwara telah usai. Terlambat untuk bersembunyi.
Karena dunia yang baru ini dibangun bukan di atas kepintaran, melainkan di atas kejujuran yang telah lama terlupakan. Bab 8. Kejujuran yang mengguncangkan. Ketika seseorang akhirnya memilih untuk jujur, bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri, dunia di sekelilingnya ikut berubah. Bukan karena orang-orang di luar tiba-tiba menjadi lebih baik, tapi karena ia tak lagi memerlukan topeng untuk diterima. Kejujuran bukanlah sekadar berkata apa adanya. Ia adalah keberanian untuk melepaskan semua peran yang tak lagi cocok. Ia adalah keteguhan untuk berkata, "Inilah aku dengan semua kelebihan dan lukaku." Dan kalimat itu, sesederhana apapun terdengarnya, bisa mengguncang seluruh sistem kepalsuan yang telah dibangun bertahun-tahun. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam energi kejujuran. Ia menembus tanpa harus berteriak. Ia menyentuh tanpa perlu meyakinkan. Ketika seseorang berbicara dari hati yang jernih, orang lain merasakannya. Tak peduli apakah ia pandai bicara atau tidak. Tak penting apakah ia punya gelar atau pengaruh. Yang berbicara adalah getaran nurani, dan nurani hanya bisa dikenali oleh nurani pula. Itulah mengapa mereka yang selama ini bersandiwara mulai kehilangan kekuatannya. Karena kejujuran yang dulu ditertawakan, yang dulu dianggap kelemahan, kini justru menjadi pusat gravitasi baru di dunia yang jenuh akan kepura-puraan. Namun kejujuran tak datang tanpa harga. Ia mengguncang, ia menyakitkan, ia membuka luka yang lama terkubur. Banyak dari mereka yang mulai jujur harus kehilangan tempat di lingkaran lama. Mereka tak lagi cocok di dunia yang dibangun atas pencitraan. Mereka dianggap aneh, dianggap lemah, bahkan dianggap pengkhianat hanya karena mereka tak mau lagi berpura-pura. Tapi mereka terus melangkah. Karena sekali hati mengenali kedamaian dari hidup yang apa adanya, ia tak akan mau kembali ke kehidupan semu. Ia tak akan sanggup hidup lagi dalam kebohongan, tak peduli betapa mewahnya kemasan yang ditawarkan. Dan dari titik itulah muncul perubahan sejati. Dunia tak berubah karena mereka yang pura-pura semakin hebat. Dunia berubah karena ada cukup banyak orang yang berhenti berpura-pura. Mereka mulai berbicara jujur tentang luka, tentang kegagalan, tentang sisi gelap yang dulu disembunyikan. Mereka menunjukkan bahwa menjadi manusia tak harus sempurna, bahwa jatuh bukanlah aib, bahwa rapuh bukanlah dosa, dan tiba-tiba dunia yang dulu terasa dingin dan penuh persaingan mulai terasa lebih hangat. Karena satu demi satu, manusia mulai mengingat kembali siapa dirinya yang sejati. Mereka yang dulu bersandiwara, kini harus menyaksikan dunia yang tak lagi bisa ditipu. Mereka mencoba bertahan, mencoba membuat narasi baru, mencoba menjadi versi yang lebih sadar, padahal masih memakai naskah lama. Tapi kali ini berbeda. Manusia telah belajar membedakan cahaya palsu dari cahaya sejati. Dan cahaya sejati tak butuh panggung, tak butuh sanjungan, tak butuh pengikut. Ia hanya butuh satu hal, keberanian untuk hidup sesuai kebenaran hati. Dan ketika cahaya itu menyebar dari satu jiwa ke jiwa lain, tak ada lagi tempat untuk sandiwara bersembunyi. Karena kejujuran telah mengguncang fondasi dunia lama, dan dunia baru sedang lahir di tengah keheningan yang tulus. Bab 9. Kemenangan yang tak dirayakan. Ada kemenangan yang tak butuh sorak-sorai, tak butuh panggung, tepuk tangan, atau ucapan selamat. Kemenangan sejati terjadi di dalam, diam-diam, sunyi, namun dahsyat. Itu adalah saat seseorang memilih menjadi jujur, meski tahu ia bisa kehilangan segalanya. Saat ia menolak kembali ke kehidupan lama yang penuh kepura-puraan. Saat ia tak lagi butuh pengakuan orang lain untuk merasa cukup. Kemenangan itu adalah ketika seseorang memutuskan untuk tidak menjadi tokoh dalam cerita orang lain, tapi menjadi dirinya sendiri, meskipun jalannya sunyi dan kadang tak dipahami. Orang-orang yang dulu bersandiwara mungkin masih punya sorotan, masih punya pengikut, masih punya kata-kata manis yang membuat mereka terlihat kuat. Tapi mereka tahu, jauh di dalam, bahwa semuanya mulai terasa hampa, karena yang mereka pertahankan bukan lagi hidup, tapi citra. Mereka terus berbicara tentang perubahan, tentang pencerahan, tentang kebijaksanaan. Tapi semuanya terasa seperti naskah yang sudah terlalu sering dibaca. Sementara di luar sana, mereka yang memilih jujur hidup tanpa banyak bicara, namun langkahnya mengubah banyak jiwa.
Kemenangan sejati tak terlihat dalam pencapaian besar, tapi dalam ketenangan kecil, dalam tatapan mata yang tak lagi gelisah, dalam napas yang tak lagi berat karena harus menjadi sosok lain setiap hari, dalam keputusan kecil untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, dalam keberanian untuk tidak menjelaskan diri pada mereka yang tak ingin mengerti. Dan kemenangan itu, meski tak dipuji, akan terasa oleh siapapun yang pernah menyaksikan seseorang berubah bukan karena tuntutan, tapi karena dorongan jiwanya sendiri. Kini, dunia mulai menoleh pada mereka yang dulu tak dianggap. Mereka yang tak banyak bicara, tak banyak tampil, tapi hidupnya selaras. Yang kata-katanya sedikit tapi jujur. Yang kehadirannya tenang tapi menyembuhkan. Mereka tak datang membawa banyak janji, tapi membawa rasa aman. Dan itu lebih berharga dari ribuan retorika kosong. Kemenangan sejati memang tak pernah dirayakan secara besar-besaran. Tapi ia dikenali, ia ditandai, ia diikuti. Karena jiwa manusia tahu apa yang benar akan terasa meskipun tak diumumkan. Sementara itu, mereka yang dulu hidup dalam sandiwara mulai merasakan kehampaan dari panggung yang tak lagi berfungsi. Sorotan yang dulunya menghidupkan kini terasa membakar. Kata-kata yang dulunya memikat kini terasa hambar. Dunia sudah berubah, bukan dalam sekali gerakan, tapi dalam jutaan kesadaran kecil yang terus bertumbuh. Dan kini, yang menang bukanlah yang paling terlihat, tapi yang paling jujur. Yang bertahan bukanlah yang paling banyak bicara, tapi yang paling setia pada nuraninya. Dan dari situlah lahir zaman baru, zaman di mana kemenangan tak lagi tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling benar di dalam. Bab 10, Dunia Baru Tak Butuh Sandiwara. Kita telah tiba pada sebuah masa yang dulu hanya dibisikkan dalam harapan. Masa di mana kebenaran tak lagi disimpan dalam lemari sunyi, tapi berdiri tegak di hadapan dunia. Masa di mana ketulusan tak lagi dianggap naif, tapi menjadi kekuatan utama. Mereka yang dulu diam, kini bicara. Mereka yang dulu ditertawakan karena kejujuran, kini dihormati karena keberanian. Dunia baru ini tak datang dalam ledakan revolusi. Ia datang perlahan, seperti cahaya fajar yang membasuh malam, pasti, lembut, dan tak terbantahkan. Sandiwara tak lagi mujarab. Yang palsu tak bisa lama bertahan, sebab manusia tanpa sadar semakin peka terhadap getaran yang tak selaras. Hati kolektif umat manusia telah cukup lama letih melihat wajah-wajah berpura-pura. Dan dari kelelahan itu, lahir kerinduan akan sesuatu yang lebih sejati. Bukan kisah hebat yang dikarang, tapi kesederhanaan yang benar-benar hidup. Dunia baru ini tak lagi dibangun oleh suara paling keras, tapi oleh hati yang paling jujur. Tak dibentuk oleh gengsi, tapi oleh kedalaman jiwa. Dan dalam dunia seperti itu, topeng bukan lagi alat pelindung. Ia menjadi beban yang akhirnya dilepaskan. Mereka yang bersandiwara akan terus mencoba menyesuaikan diri, membuat versi baru dari peran lama. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk menyembunyikan motif. Dunia ini bukan hanya melihat, tapi juga merasakan. Mereka yang mencoba tampil suci tapi memaksakan agenda akan terlihat goyah. Mereka yang tampak rendah hati tapi menyusun manipulasi akan kehilangan simpati. Sebab apa yang dahulu bisa ditutupi oleh kemasan, kini harus diuji oleh kehadiran. Dan kehadiran tak bisa dipalsukan. Ia lahir dari ketulusan yang dilatih, dari luka yang diakui, dari hidup yang dijalani dengan sepenuh hati. Kini, kita semua berdiri di persimpangan. Kita bisa terus mempertahankan peran, tetap hidup dalam cerita lama yang membuat kita merasa aman. Atau kita bisa mulai berjalan ke arah yang lebih jujur, lebih ringan, dan lebih sesuai dengan jiwa kita. Jalan yang baru mungkin sepi, mungkin sunyi, tapi ia nyata. Dan pada akhirnya setiap manusia akan sampai pada titik di mana satu hal paling ia rindukan, bukan lagi pengakuan, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu tak bisa dibeli, tak bisa dipinjam, tak bisa diciptakan dari sandiwara. Ia hanya hadir ketika kita memilih untuk menjadi utuh. Inilah akhir dari perjalanan panjang, sekaligus awal dari kehidupan yang baru. Dunia ini tak menunggu siapapun, dan cahaya kebenaran akan terus bergerak. Maka pilihlah dengan jujur, ingin terus menyamar, atau mulai pulang kepada diri sendiri. Karena kini, mereka yang dulu bersandiwara tak bisa lagi menyembunyikan diri.
Bukan karena dunia menjadi kejam, tapi karena dunia telah belajar melihat dengan mata hati. Dan mata hati sekali terbuka, tak akan pernah bisa dibutakan kembali. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, mungkin jiwamu memang telah siap untuk menyimak kebenaran, bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman. Tak perlu terburu-buru untuk mengerti, karena kebenaran tak selalu datang dalam bentuk yang bisa dijelaskan. Ia datang sebagai rasa yang tumbuh perlahan. Maka rawatlah apa yang kamu rasakan malam ini, biarkan ia hidup, biarkan ia menunjukkan jalannya. Dan jika ada bagian dari dirimu yang tersentuh, yang merasa akhirnya ada yang mengerti, tuliskan di kolom komentar. Aku sedang belajar menjadi jujur pada diriku sendiri. Barangkali satu kalimatmu akan menjadi cahaya bagi orang lain yang diam-diam juga sedang mencari. Karena dalam dunia yang penuh sandiwara, keberanian untuk menjadi nyata adalah cahaya yang paling langka. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga langkahmu selalu dituntun oleh ketenangan, bukan oleh ketakutan. Dan semoga hatimu cukup lembut untuk mendengar bisikan Tuhan yang paling sunyi.